Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagaimana kabarnya? Masih konsumsi obat-obatan rutin? Setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan biaya ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak ingin sehat normal tanpa obat-obatan kimia masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan muncul penyakit lainnya dan biaya yang membengkak? Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Ibu Ratna. Di usianya yang sudah memasuki kepala 7, beliau terlihat sangat bugar dan ceria saat konsultasi. Saya pun penasaran dan menanyakan apa rahasianya. Ternyata, Ibu Ratna hanya mengonsumsi nasi putih dengan sangat disiplin. Dan saya akan bagikan di video kali ini. Kenapa lansia sering mengalami lonjakan kadar gula darah mendadak? Bapak dan Ibu, lonjakan kadar gula darah secara mendadak atau sugar spike adalah masalah yang sangat umum dan berbahaya bagi lansia. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, tubuh akan dengan cepat mengubahnya menjadi glukosa, menyebabkan kadar gula darah melonjak tajam. Pada lansia, pankreas tidak lagi bekerja seefisien dulu, sehingga lonjakan ini sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko diabetes, dan memperburuk kondisi kesehatan seperti peradangan sendi dan penglihatan. Kabur. Nasi putih, sebagai makanan pokok kita, bisa menjadi penyebab utama dari masalah ini jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas keyakinan bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Keyakinan inilah yang tanpa sadar membuka pintu bagi penyakit degeneratif untuk masuk dan berkembang di usia senja. Maka di video ini saya akan membongkar tuntas 7 jebakan maut nasi putih yang wajib diketahui setiap orang berusia di atas 60 tahun. Tujuannya bukan menakut-nakuti, melainkan mengajak kita merebut kembali kendali kesehatan. Saya akan tunjukkan kesalahannya, mengapa berbahaya, dan yang terpenting memberikan solusi yang mudah, murah, dan bisa langsung dipraktikkan mulai besok pagi. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena jebakan terakhir adalah yang paling sering kita lakukan tanpa sadar dan solusinya bisa memberi hasil tercepat. Jika Bapak dan Ibu benar-benar ingin hidup lebih sehat, lebih bertenaga, dan bebas nyeri di sisa umur yang berkah ini, video ini yang disampaikan oleh seorang dokter bernama Dr. Penny menjelaskan 7 jebakan maut dari nasi putih yang bisa berbahaya bagi kesehatan lansia. Jebakan 1. Nasi sebagai sumber energi utama. Bapak dan Ibu, inilah jebakan maut pertama yang paling sering saya temui. Keyakinan bahwa nasi putih adalah sumber energi terbaik dan tak tergantikan. Apalagi setelah kita bekerja atau beraktivitas. Rasanya tidak ada yang bisa menggantikan sepiring nasi hangat untuk memulihkan tenaga. Betul, kita memang akan merasa bertenaga, tetapi hanya sebentar. Kenapa? Karena nasi putih adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik sangat tinggi. Begitu masuk ke tubuh, nasi putih diubah menjadi gula dalam sekejap, membanjiri aliran darah seperti tsunami gula. Pankreas kita, organ kecil yang bertugas mengeluarkan insulin, dipaksa bekerja keras tanpa henti untuk meredam lonjakan ini. Bagi anak muda, pankreas masih tangguh. Tapi bagi tubuh lansia yang sudah bekerja 60-70 tahun, kerja paksa ini akan mempercepat kerusakan. Hasilnya resistansi insulin, pintu gerbang menuju diabetes.
Energi yang kita rasakan setelah makan nasi hanyalah energi palsu. Ledakan singkat yang dibayar mahal dengan kerusakan organ jangka panjang. Nasi putih adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik tinggi. Mengonsumsinya dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang memaksa pankreas bekerja keras, yang seiring waktu dapat menyebabkan resistensi insulin dan diabetes. Sebagai solusinya, kurangi porsi nasi dan gantikan dengan karbohidrat kompleks seperti kentang rebus atau tahu kukus. Jebakan 2. Mengonsumsi nasi dengan lauk karbohidrat tinggi. Jebakan maut kedua ini diam-diam jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira, yaitu makan nasi putih dengan lauk yang juga tinggi karbohidrat. Coba kita jujur, seberapa sering kita makan nasi dengan mie instan, nasi dengan perkedel kentang, atau nasi dengan bakwan penuh tepung. Kita menyebutnya lauk, padahal sejatinya itu adalah nasi makan nasi. Bayangkan kembali fenomena tsunami gula di bab sebelumnya. Makan nasi saja sudah satu gelombang. Kalau ditambah mie atau perkedel itu seperti 3 gelombang besar datang bersamaan menghantam tubuh. Pankreas kita tidak lagi hanya menjerit, tapi bisa pingsan. Gula darah melonjak tinggi, darah mengental seperti sirup, dan alirannya tersendat di pembuluh darah kecil menuju mata, ginjal, atau ujung-ujung jari. Inilah sebab banyak penderita diabetes mengalami penglihatan kabur, ginjal rusak, atau kaki kebas dan luka yang sulit sembuh. Menggabungkan nasi dengan makanan tinggi karbohidrat lain seperti mie instan, perkedel kentang, atau bakwan akan menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat tinggi yang dapat merusak pembuluh darah kecil dan menyebabkan masalah seperti penglihatan kabur atau kerusakan ginjal. Disarankan untuk mengganti lauk tinggi karbohidrat dengan protein seperti tempe kukus atau telur rebus. Jebakan 3. Sarapan nasi putih. Jebakan ketiga juga tak kalah mengejutkan. Sarapan nasi putih. Banyak orang berpikir sarapan nasi itu memberi tenaga untuk seharian. Masalahnya setelah puasa tidur 8-10 jam, tubuh kita sangat sensitif terhadap gula. Kalau pagi-pagi langsung disuguhi nasi putih bom gula itu, lonjakan gula darah jadi lebih dahsyat dibanding siang atau malam. Hasilnya adalah peradangan di seluruh tubuh yang memperparah nyari sendi, tekanan darah tinggi, hingga mempercepat kepikunan. Juga dapat memperparah peradangan dan nyeri sendi. Lebih baik sarapan dengan ubi kukus atau oatmeal tanpa gula, dan simpan nasi untuk makan siang atau sore. Jebakan 4. Memanaskan ulang nasi sisa. Jebakan maut keempat ini sangat umum dilakukan di hampir semua rumah. Memanaskan ulang nasi sisa. Kita sering berpikir, sayang kalau dibuang tinggal dihangatkan saja di magic jar atau dikukus. Memang dari segi penghematan bagus, tapi dari segi kesehatan lansia ini bisa jadi masalah besar. Saat nasi didinginkan, struktur patinya berubah menjadi pati resisten. Jenis pati yang sulit dicerna dan tidak cepat menaikkan gula darah. Ini sebenarnya baik, tapi masalah muncul ketika nasi dingin itu dipanaskan kembali. Proses ini justru memecah pati menjadi bentuk yang lebih mudah terurai sehingga ketika masuk ke pencernaan, gula darah bisa melonjak lebih cepat daripada nasi baru matang. Bukan hanya itu, nasi yang dibiarkan di suhu ruang terlalu lama sebelum dipanaskan kembali bisa menjadi sarang bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang tahan panas, menyebabkan mual, muntah, dan diare. Bagi lansia, keracunan. Makanan seperti ini sangat berisiko karena dapat menyebabkan dehidrasi berat. Nasi yang dipanaskan ulang dapat menyebabkan lonjakan gula darah lebih cepat daripada nasi baru dan juga berisiko terkontaminasi bakteri. Sebaiknya masak nasi secukupnya untuk sekali makan atau olah sisa nasi menjadi camilan lain. Jebakan 5. Minum teh manis saat makan nasi. Pertama, gula ganda. Nasi sudah tinggi gula ditambah gula dari teh membuat pankreas bekerja 2 kali lipat. Tidak heran kalau banyak penderita diabetes sulit mengendalikan kadar gulanya. Kedua,
Teh mengandung tanin, senyawa yang bisa mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati seperti bayam, kangkung, tahu, atau tempe. Akibatnya, zat besi yang seharusnya diserap malah terbuang dan ini bisa memicu anemia. Gejalanya apa? Lemah, letih, lesu, pusing, dan wajah pucat. Sering disangka sebagai tanda penuaan. Solusinya, ganti teh manis dengan air putih saat makan. Jebakan 6. Makan nasi di malam hari. Jebakan maut ke-6 ini sering sekali saya temui, apalagi pada lansia yang tidurnya sudah mulai sering terbangun. Di malam hari, ceritanya begini, tengah malam perut terasa keroncongan. Lalu kaki melangkah ke dapur, membuka magic jar, dan mengambil beberapa sendok nasi hangat. Rasanya nyaman, perut terisi dan kita bisa tidur lagi. Tapi kebiasaan ini adalah resep pasti untuk menambah lemak berbahaya di tubuh kita. Mengapa berbahaya? Pada malam hari, metabolisme tubuh berada di titik paling lambat. Gula dari nasi putih yang kita makan tidak terpakai untuk energi, melainkan langsung disimpan sebagai lemak visceral, yaitu lemak yang membungkus organ vital seperti hati, pankreas, dan jantung. Lemak ini bukan hanya memperbesar lingkar perut, tapi juga melepaskan zat peradangan yang dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memicu penyakit jantung. Tidak hanya itu, makan nasi di tengah malam akan membuat gula darah melonjak, memicu hormon stres, dan mengganggu kualitas tidur. Memang kita bisa tertidur kembali, tapi tidurnya tidak nyenyak. Paginya kita akan bangun dalam keadaan sama lelahnya. Bahkan, kadang disertai nyeri kepala atau rasa malas beraktivitas. Saran, jika lapar di malam hari, pilih camilan tinggi protein seperti kacang almond atau tahu kukus. Jebakan 7, meremehkan porsi kecil. Kita sering berkata, cuman tambah nasi. 2 sendok tidak masalah. Atau, cuma hari ini saja makan nasi pakai mie, besok tidak lagi. Bahkan cuma sekerupuk kecil, masa ia berpengaruh? Masalahnya tubuh kita terutama di usia 60 tahun ke atas sudah sangat sensitif. Tidak ada yang namanya tidak apa-apa kalau kebiasaan itu diulang setiap hari. 2 sendok nasi tambahan setiap hari dalam setahun